Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, lanjut ke Pak Fikar. Kalau Pak Fikar tadi mengatakan bahwa memang secara hukum ini proses ini akan terus berlanjut di kepolisian dan hukum gitu ya Pak ya. Ya. Akankah si karyawan yang menyebarkan video, membuat video ini juga bisa terjerat Undang-Undang ITE walaupun sudah ada kata damai di situ? Ya, ini kan kalau dilihat peristiwanya kan ada dua, satu pencurian, gitu ya, yang satu penguploadan ke media sosial Ya. gitu, ya. Jadi ada pencurian dan pencemaran nama baik lah, kira-kira gitu, ya dua. Nah, yang pencurian ya itu tidak bisa didamaikan, ya, yang pencurian itu karena peristiwanya sudah selesai, sudah terjadi, gitu. Dan itu delik umum, bukan delik aduan, gitu. Kecuali pencurian di dalam keluarga. Nah, itu bisa dicabut gitu. Ya, itu menjadi karena dalam keluarga gitu, delik aduan. Yang satunya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Nah, ada kesepakatan SKB 3 instansi, Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan, khusus pasal 27 ayat 3 soal pencemaran melalui media sosial itu, ya. Dikatakannya begini. Khusus untuk penguploadan mengenai penilaian, kemudian mengenai pendapat, kemudian mengenai hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan itu tidak termasuk pencemaran sebagaimana dimaksudkan pasal 27 ayat 3 itu. Gitu. Jadi ketika seseorang mengupload kenyataan tanpa opini apa-apa, gitu ya, itu nggak akan kena. Berarti kalau dalam hal ini misalnya si pegawai itu mengupload bahwa ibu itu dianggap mencuri dan itu sebuah kenyataan, dia sebenarnya nggak bisa terkena pasal pencemaran nama baik ya di undang-undang. Nggak kena, karena itu tadi, itu kenyataan, realitas gitu, ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu, yang dibuat-buat atau diopinikan gitu, ya. Nah, itu bisa seperti itu gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya demikian si karyawannya tidak bisa terkena gitu. Ini buat pembelajaran juga netizen nih Pak gitu. Yang terkena itu sebenarnya yang seperti apa gitu. Kalau tadi Pak Fikar bilang kalau memang itu faktanya benar terjadi berarti nggak akan kena pencemaran nama baik. Ya. Yang kena ini yang kayak gimana? Ya. Yang kena itu yang ada opininya. Ya. Walaupun kenyataan yang dipost. Iya. Walaupun kenyataan kemudian dikasih opini macam-macam yang tidak sesuai dengan kenyataan atau itu pikirannya orang, itu yang kena, menjelek-jelekan nama orang, itu bisa gitu. Tetapi sepanjang yang diupload itu kenyataan, realita itu ya menurut SKB 3 instansi ini nggak akan kena itu. Itu bukan tafsir pasal 27 ayat 3 gitu. Oke. Nah, soal opini tadi saya jadi penasaran. Apakah opini juga termasuk misalnya captionnya Pak gitu yang biasanya kan kita upload terus dikasih tulisan tambahan keterangan dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah opini itu juga, karena kan pasti kalau ngerekam kita subjektif juga kan pasti. Betul. Mengupdate itu. Nah, apakah opini dalam bentuk caption itu juga bisa menjadi masalah juga gitu? Iya. Sepanjang itu penilaian, ya bukan tuduhan, ya penilaian, komentar, evaluasi terhadap sebuah barang atau sebuah kenyataan, nggak ada masalah. Nah, itu yang SKB itu ingin menegaskan itu. Jadi jangan sebentar-bentar lapor pencemaran, padahal sebenarnya itu wilayahnya bukan tindak pidana sebenarnya gitu. Nah, yang tindak pidana itu sengaja mencemarkan nama orang, menjelek-jelekan orang tidak sesuai dengan kenyataannya, umpamanya memfitnah apa segala macam. Nah, itu yang kena gitu. Oke. Pak Fikar, tapi kalau berkaca dalam kasus ini begitu ya, anggap setelah memang proses hukumnya akan terus berlanjut walaupun sudah ada kata perdamaian di situ. Nantinya kemungkinan besar si pelaku pencurian yang diduga pelaku pencurian ini, si ibu ini, bisa terjerat hukuman pasal berapa dan berapa lama Pak Fikar? Ya. Pencurian itu umumnya pasal 362. Walaupun ada pencurian cuma coklat begitu ya Pak ya? Enggak, pencurian itu kan perbuatannya, bukan berapa banyaknya gitu ya. Tapi berapa banyaknya itu akan mempengaruhi besar kecilnya putusan hakim. Tapi bukan bersalah atau tidak gitu. Tapi bersalah atau tidaknya pasti bersalah gitu. Bahwa yang dicuri itu cuma seharga sekian, nah itu yang akan menjadikan faktor berat atau ringannya hukuman. Gitu. Tapi kesalahannya tidak, karena kesalahannya sudah terjadi. Jadi gitu. Pasal pencurian biasanya berapa lama itu? 362 itu 5 tahun. 5 tahun. Ancamannya. Apalagi ada 363 pencurian di waktu malam, itu lebih berat.
pencurian dengan kekerasan, itu juga lebih berat. Kalau kita melihat kasus ini juga publik menilainya ada intimidasi yang dilakukan si ibu terhadap karyawan, bisa kena pasal juga nggak? Ya, iya kalau memaksa iya gitu ya. Kesepakatannya enggak. Kalau yang gini maksud saya. Kalau paksaan itu melahirkan kesepakatan, maka kesepakatannya itu cacat hukum, batal demi hukum dia karena dibuat dalam keadaan terpaksa gitu. Kecuali kesepakatan damai ini memang keinginan kedua belah pihak. Betul. Gitu ya. Keinginan kedua belah pihak, kemudian posisinya sama, ada tawar-menawar, ada bargaining position gitu. Makanya di dalam hukum itu sah tidaknya sebuah perjanjian adalah kesepakatan. Kesepakatan yang sama dari kedua belah pihak gitu. Oke, terakhir Pak Fikar, kalau misalnya lihat dari konstruksi kasus ini gitu ya, dengan penjelasannya Pak Fikar, berarti kalaupun misalnya sudah ada damai, sebenarnya tindakan yang masih bisa berujung pidana adalah soal pencuriannya itu saja. Betul. Ya? Penguploadannya tidak justru ya? Penguploadan tidak, karena itu bersifat subjektif sebenarnya. Oke. Jadi itu bisa didamaikan lah istilahnya gitu. Karena itu delik aduan. Oke. Kalau mencemarkan itu kalau orang mau ngadu jadi itu perkara, kalau tidak ngadu nggak jadi itu perkara. Oke, Gitu. kalaupun misalnya tadi memang bisa dilanjutkan perkara pencurian ini, tapi sudah ada kesepakatan damai nih, karena dimediasi oleh pihak polisian nih, akhirnya gimana Pak Fikar? Ya, secara yuridis, sekali lagi secara hukum, itu nggak bisa didamaikan pencurian itu. Tapi ya secara sosiologis ya di masyarakat ya kalau udah ngambil ya kembali dia udah selesai gitu kan, nggak ada masalah. Tapi itu tadi saya bilang, secara yuridis, teoritis ya dia nggak bisa didamaikan untuk pencurian. Nah, tetapi secara sosiologis ya udahlah, masyarakat kita kan seneng damai, ya kan. Jadi dari sisi hukum terakhir Pak Fikar, apa yang perlu juga diperhatikan masyarakat berkaca dalam kasus ini begitu ya? Ya saya kira kebebasan kita untuk mengemukakan apa saja melalui media sosial itu bisa digunakan dengan menurut proporsinya gitu. Nah, karena itu kemudian sejak awal kan banyak kasus yang kena pasal 27 ini. Nah, karena itu dikasih batasan. Sepanjang itu penilaian, sepanjang itu dan kenyataan gitu ya. Itu tidak termasuk gitu. Intinya gini, jangan memaki orang atau jangan memfitnah orang atau jangan mencemarkan nama baik orang dengan cara-cara yang menghujat orang gitu. Itu sebenarnya. Tapi sepanjang yang dikemukakan adalah kenyataan ya tanpa opini apa-apa namanya ya nggak ada masalah. Karena kita kadang suka mau sharing pengalaman di media sosial atau kita pengen orang lain tidak terjebak dengan kasus yang sama. Begitu ya. Misalnya kita tertipu, kita nggak pengen orang lain tertipu dengan si A ini atau akhirnya si B kita ini, memberikan penilaian gitu itu ya tuh ya. Ya, boleh, kenyataannya boleh. Umpamanya ada perjanjiannya atau ada apanya gitu ya. Bahwa saya meminjamkan uang pada ini tapi janjinya tanggal sekian bayar, tapi ternyata tidak bayar. Nah, itu kan kenyataan. Oke. Nggak akan asal jangan ada bumbu-bumbunya gitu ya, ditambah-tambahin gitu. Nah, kalau tambah-tambahin itu pencuri, itu penipu, itu yang bikin jadi persoalan gitu. Baik. Tapi sepanjang kenyataannya ya nggak ada masalah. Siap. Gitu. Jadi pembelajaran buat kita semua ya, terutama yang sering banget mengakses media sosial. Jadi ya hati-hati dulu ya. Mudah-mudahan tadi penjelasan Pak Fikar bisa diterima dan juga bisa membuat kita jauh lebih mengerti lagi soal pasal atau di Undang-Undang ITE. Pak Fikar, makasih ya waktunya. Terima kasih banyak Pak Fikar. Salam sehat selalu. Ada waktu lagi kita ngobrol lebih banyak lagi.